Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Mari kita buka kegiatan kita, bimbingan penyuluhan dan katekese kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur karena hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas karunia Paskah yang kami rayakan. Engkau jadikan menjadi putra-putrimu. Engkau menjadikan kami murid-murid Yesus Kristus. Engkau menjadikan kami penisa Roh Kudus. Engkau menjadikan kami ciptaan baru. Dan Engkau menganugerahi kami karunia hidup kekal. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu, agar kami dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus, Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. Semoga dalam pergaulan dengan mereka kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, pada bulan Mei ini, bulan yang dikhususkan kepada Bunda Maria dalam Gereja Katolik. Bulan Mei adalah bulan berdoa bersama Bunda Maria, karena Bunda Maria adalah Bunda pilihan Allah untuk melahirkan Yesus Kristus. Maka sudah sepantas dan selayaknya bagi umat Katolik untuk berdeposi kepada Bunda Maria untuk berdoa bersama, dan hal itu merupakan suatu yang layak dan pantas. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, mari kita lanjutkan bimbingan penyuluhan dan katekese kita, masih menyambung materi sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian 2, yaitu umat Allah. Seperti yang kita ketahui, kemarin kita mempelajari tentang konstitusi dogmatik tentang gereja. Kemarin kita sudah membahas bagian 1 atau bab 1 misteri gereja. Selanjutnya bab 2 atau bagian 2 umat Allah. Memang dalam semua zaman dan dalam semua bangsa, tiap orang yang takut akan Allah dan melaksanakan keadilan berkenan kepadanya. Kisah Para Rasul bab 10 ayat 35. Namun Allah rela menguduskan dan menyelamatkan manusia bukan orang demi orang, tanpa hubungan apapun satu sama lain, melainkan Ia menghimpun mereka yang mengakui Dia dalam kebenaran dan mengabdi kepadanya dengan suci menjadi umat. Oleh sebab itu Ia memilih bangsa Israel menjadi umatnya. Ia mengadakan perjanjian dengannya dan mengajarnya langkah demi langkah, sambil mengungkapkan dirinya dan keputusannya, kehendaknya dalam sejarah bangsa itu, serta menguduskannya bagi dirinya. Akan tetapi semua ini terjadi dalam rangka persiapan dan sebagai lambang perjanjian baru dan sempurna yang akan dibuat dalam Kristus, dan dalam rangka persiapan serta lambang wahyu yang lebih penuh melalui sabda Allah sendiri yang menjadi daging. Lihatlah, datang waktunya firman Tuhan, dan aku akan memberikan hukumku di dalam hati mereka, dan akan kutulisnya di dalam kalbu mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka umatku. Sebab semua mereka akan mengenal aku, mulai dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Firman Tuhan.
Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Perjanjian baru itu telah dilaksanakan Kristus, yakni perjanjian baru dalam darahnya. 1 Korintus 11 ayat 25. Sambil memanggil umat dari Yahudi dan kafir yang akan bertumbuh menjadi satu, bukan menurut daging, melainkan dalam roh, dan yang akan menjadi umat Allah yang baru. Sebab mereka yang percaya kepada Kristus dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, melainkan yang bakar demi sabda Allah yang hidup. 1 Petrus 1 ayat 23. Bukan dari daging, tetapi dari air dan Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Mereka akhirnya merupakan angkatan terpilih, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat perolehan yang tadinya bukan umat tetapi sekarang umat Allah. 1 Petrus bab 2 ayat 9 sampai 10. Umat Mesias itu berkepalakan Kristus yang diserahkan karena kejahatan kita dan bangkit demi pembenaran kita. Roma 4 ayat 25. Yang setelah mendapat nama yang unggul atas segala nama, sekarang meraja dengan mulia dalam surga. Sebagai status hidup, umat ini memiliki martabat dan kemerdekaan putra-putri Allah. Di dalam hati mereka, Roh Kudus berdiam sebagai di dalam bait. Sebagai hukum, ia memiliki perintah baru, cinta kasih, seperti Kristus sendiri mencintai kita. Yohanes 13 ayat 34. Akhirnya umat ini mempunyai tujuan kerajaan Allah yang telah dimulai oleh Allah sendiri di bumi ini, dan yang harus diperluas selanjutnya sampai akan disempurnakan olehnya sendiri pada akhir zaman. Di saat Kristus hidup, kita tampil, kita bisa baca di Kolose 3 ayat 4, dan ciptaan sendiri dibebaskan dari perbudakan kepanaan menjadi merdeka dalam kejayaan putra-putri Allah. Roma 8 ayat 21. Dengan demikian, walaupun secara aktual tidak mencakup semua manusia dan tidak jarang nampak sebagai kawanan kecil, umat Mesias itu toh merupakan benih kesatuan, harapan, dan keselamatan yang maha unggul bagi seluruh bangsa manusia. Oleh Kristus ia didirikan menjadi persaudaraan hidup, cinta kasih, dan kebenaran. Olehnya juga ia dimanfaatkan sebagai alat penyelamatan semua orang dan diutus ke seluruh jagat sebagai terang bumi dan garam dunia. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Seperti Israel menurut daging yang berkelana di gurun, sudah dinamakan gereja Allah. Nah, kita bisa membaca di Bilangan 20 ayat 4, Ulangan 23 ayat 1. Demikian pula Israel baru yang bermusyafir di zaman ini dan mencari kota abadi itu di masa depan. Ibrani 13 ayat 14 disebut gereja Kristus. Ya, Matius 16 ayat 18. Karena Kristus telah memperolehnya dengan darahnya, Kisah Para Rasul 20 ayat 28, memenuhinya dengan rohnya dan melengkapinya dengan sarana yang tampan bagi kesatuan yang kelihatan dan bersifat kemasyarakatan. Himpunan mereka yang penuh percaya memandang kepada Yesus pelaku penyelamatan dan dasar kesatuan dan damai. Allah mempersatukan dan jadikan gereja agar bagi semua dan tiap orang ia adalah sakramen yang kelihatan dari kesatuan pembawa keselamatan. Ia harus disebarkan ke seluruh wilayah dan masuk ke dalam sejarah manusia. Namun demikian ia serentak melampaui kurun-kurun zaman dan batas-batas bangsa. Dalam mengarungi cobaan dan suka duka, gereja dikuatkan oleh tenaga rahmat Allah yang dijanjikan Tuhan kepadanya, sehingga dalam kelemahan daging ia tidak menyeleweng dari kesetiaan sempurna, tetapi tetap menjadi mempelai yang layak dari Tuhannya. Dan berkat kegiatan Roh Kudus ia tidak berhenti memperbaharui diri sampai ia melalui salib mencapai terang yang tak kunjung terbenam. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Kristus Tuhan, Imam Agung yang diambil dari manusia. Ibrani 5 ayat 1 sampai 5.
telah menjadikan umat baru, kerajaan dan imam-imam bagi Allah dan Bapanya. Wahyu 1 ayat 6, begitu juga dengan Wahyu 5 ayat 9 ya, dan ayat 10. Karena oleh kelahiran kembali dan urapan Roh Kudus, mereka yang dipermandikan ditahbiskan menjadi gedung rohani dan imamat yang suci, agar supaya lewat semua karya manusia Kristen mempersembahkan kurban rohani dan mengumandangkan keagungan Dia yang telah memanggil mereka dari kegelapan menuju ke terangnya. Ia mengagumkan. 1 Petrus 2 ayat 4-10. Oleh sebab itu semua murid Kristus yang tekun di dalam doa dan memuji Allah, Kisah Para Rasul 2 ayat 42-47, mempersembahkan dirinya sebagai kurban hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Dan di mana saja di dunia memberikan kesaksian tentang Kristus, serta memberikan pertanggungjawaban kepada yang menuntunnya, tentang harapan akan kehidupan abadi yang ada dalam mereka. 1 Petrus 3 ayat 15. Maka imamat umum para beriman dan imamat jabatan atau hierarkis, walaupun berbeda dalam kodrat dan bukan saja dalam kadar, toh diarahkan satu kepada yang lain. Karena baik yang satu maupun yang lain mengambil bagian dalam satu imamat Kristus atas caranya yang ikhlas atau caranya yang khas. Memang iman, jabatan, membina dan memimpin umat imani dengan kuasa suci yang dimilikinya. Ia melaksanakan kurban Ekaristi dalam pribadi Kristus dan mempersembahkannya kepada Allah atas nama seluruh umat. Akan tetapi para beriman berdasarkan imamat rajawinya turut serta dalam persembahan Ekaristi dan melanjutkannya dalam menerima sakramen-sakramen, dalam doa dan ucapan syukur, dengan kesaksian hidup yang kudus serta penyangkalan diri dan cinta kasih yang aktif.